Namaku Arif Prastowo. Kini aku takut membuka ponsel setiap tengah malam. Bukan karena hutang pinjol atau pesan mantan. Tapi karena satu pesanan yang tak pernah bisa kulupakan. Pesanan dari penghuni alam kubur. Pesanan yang dikirim setelah pengirimnya mati. Cerita ini bukan dongeng. Bukan kisah hantu yang bisa kau tertawakan. Ini tentang kota kayu kuno berlapis kain hitam yang mengubah hidupku jadi neraka. Tentang kebaya putih basah oleh tanah liang lahat. Tentang foto profil pelanggan yang perlahan membuka mata. Matanya hitam pekat, tersenyum padaku dari layar ponsel yang tiba-tiba membeku. Kau pikir orang mati tak bisa memesan paket? Aku juga pernah berpikir begitu. Sampai suatu sore, aku menerima pesanan kilat khusus. Titik koordinat pengambilan paket tertera tepat di tengah pemakaman umum. Waktu pengiriman, pukul 10.23 pagi. 2 jam setelah jenazah seorang gadis bernama Rini Kusumawardani diturunkan ke liang lahat. Sekarang, sebelum membaca, aku bertanya. Pernahkah kau merasa diawasi saat sendiri? Pernahkah ponselmu berdering dari nomor yang sudah mati? Atau pernahkah kau menerima paket yang tak kau pesan, lalu mendengar bisikan dari dalamnya? Kalau kau tetap nekat mendengar dan menonton video ini, ingat ini, setelah tahu kebenarannya, kau tak bisa kembali menjadi orang yang sama. Karena yang mati tak hanya butuh didoakan. Mereka butuh seseorang yang cukup bodoh untuk mengantarkan pesan terakhir mereka. Semoga Tuhan menjagamu. Karena Rini sudah menunggumu. Namaku Arif Prastowo, driver ojol pengantar paket yang sudah 5 tahun mengarungi jalanan kota Surabaya. Hari itu mendung menggantung rendah, tapi aplikasi ponselku terus berdering. Satu pesanan masuk, kategori kilat khusus, alamat pengirim tertera sebagai koordinat di pinggir kota, penerima sebuah rumah di kompleks perumahan tua. Paketnya unik. Kota kayu kuno sebesar bingkisan kue, dilapisi kain hitam, beratnya lumayan. Saat ku terima dari agen, samar-samar tercium aroma bunga melati dan dupa. Isinya tertulis kebaya pengantin dan jarik batik Parangkusumo. Segera paket itu kumasukkan ke jok motor, lalu meluncur. Perjalanan 1 jam terasa ganjil. Di perempatan, lampu lalu lintas tiba-tiba mati bergantian. GPS-ku error 3 kali, menunjuk arah yang sama. Sebuah gang sempit bercat hijau luntur. Makin mendekati alamat, hawa panas yang berubah jadi dingin menusuk. Rumah-rumah di kanan kiri tampak kosong. Hanya satu rumah di ujung yang terlihat berbeda. Rumah tua bergaya joglo itu dikelilingi puluhan bendera kuning. Sebuah tanda duka cita. Aku mengerutkan kening. Biasanya bendera kuning dipasang saat ada yang meninggal. Kuparkir motorku di halaman. Daun pintu terbuka setengah, menyisakan celah gelap. Aku mengetuk, "Permisi, paket kilat atas nama Ibu Sri Rahayu." Seorang perempuan parubaya dengan rambut setengah putih membuka pintu. Matanya sembab, kantung hitam di bawah kelopak. Ia menatapku kosong, lalu melihat kotak kayu di tanganku. "Dari siapa?" tanyanya lirih. "Pengirim yang tercantum atas nama Rini Kusumawardani." "Bu," jawabku. Seketika wajah Ibu Sri berubah pucat. Tangannya gemetar meraih kotak. Saat matanya membaca label pengirim, ia menjerit pendek lalu ambruk.
pingsan. Aku kaget bukan main. Segera kubantu ia ke kursi panjang dalam rumah. Dari ruang dalam, seorang bapak bergegas keluar. "Sri, ada apa?" Ia memapah istrinya, lalu menoleh padaku. Wajahnya kecut saat melihat paket itu. "Maaf, Pak, ini paket dari Rini Kusumawardhani," kataku bingung. Bapak itu menatapku tajam. Rini anak saya, dia baru saja meninggal dunia. 2 jam lalu kami memakamkan jenazahnya. Darahku serasa berhenti mengalir. Meninggal? Tapi paket ini statusnya dikirim tadi pagi. Dengan tangan gemetar, ku keluarkan ponsel, membuka detail pesanan. Alamat pengirim tertera sebagai koordinat lintang bujur. Kutekan peta. Layar menunjukkan titik merah tepat di tengah pemakaman umum. Makam baru yang paginya dipakai mengubur Rini. Jantungku berdegup kencang saat jempolku tanpa sadar menggulir ke atas. Foto profil pelanggan itu awalnya hanya ikon default. Namun perlahan, diiringi dengung listrik ponsel, gambar itu berubah. Muncul wajah pucat pasi seorang gadis dengan riasan pengantin, matanya terpejam, bibirnya merekah senyum tipis. Senyum yang persis sama dengan foto jenazah di ruang tengah ini. Aku nyaris menjatuhkan ponsel. Bapak itu, Pak Surya, ayah Rini, menatapku curiga. "Nak, kau baik-baik saja?" Suaranya seperti dari kejauhan. Pak, paket ini benar atas nama anak Bapak. Tapi pesanannya masuk pukul 10.23 pagi. Saat anak Bapak sudah. Aku tak mampu menyelesaikan kalimat. Kami terdiam. Ibu Sri masih pingsan. Di ruang tamu, tergantung foto besar Rini dengan bingkai hitam. Wajahnya ayu, senyumnya persis seperti di ponselku. Aku bergidik. "Nak, mungkin ini pesanan lama yang baru sampai," kata Pak Surya mencoba rasional. Rini memang sempat mengatakan, ingin mengirim kebaya untuk ibunya sebelum kecelakaan 2 hari lalu. Kecelakaan? Tabrak lari. Dia pulang dari butik, motornya ditabrak mobil hitam yang kabur. Rini meninggal di tempat. Aku mengangguk paham, tapi pikiranku masih tertuju pada koordinat makam. "Maaf, Pak, saya harus melaporkan ini ke kantor." Aku pamit, meninggalkan paket itu di meja. Motor melaju kencang. Udara siang terasa panas, tapi punggungku dingin berkeringat. 2 kali aku hampir jatuh, karena pandangan kabur. Saat berhenti di lampu merah, kuraih ponsel untuk menghubungi atasan. Tak ada sinyal. Padahal biasanya penuh. Tiba-tiba ponsel bergetar. Sebuah panggilan masuk. Nomor tak dikenal, tapi kode wilayahnya lokal. Kuangkat. Sunyi. Hanya desau angin dan samar-samar suara perempuan menangis. "Halo? Tut. Tut. Tut." Panggilan terputus. Aku cek lagi ponsel. Sinyal muncul penuh. Aplikasi pesanan masih terbuka. Foto profil Rini sudah kembali jadi ikon abu-abu. Tapi ada satu hal baru, kolom pesan dengan pelanggan.
Tertera teks baru dari nomor Rini, dikirim semenit lalu. Terima kasih sudah mengantarkan kebaya ibuku. Tolong sampaikan pada ibu, aku tahu siapa yang menabrakku. Aku membeku. Lalu pesan berikutnya masuk, titik koordinat. Kali ini bukan makam, tapi alamat rumahku sendiri. Sesuatu di spion motor bergerak. Aku menoleh. Di kursi belakang, terlihat ujung kebaya putih basah, seperti baru keluar dari kubur. Tanpa pikir panjang, aku memutar motor menuju masjid terdekat. Bukan pengelak dosa, tapi saat itu yang terlintas hanya mencari tempat ramai. Sayangnya, masjid sepi. Hanya seorang bapak tua duduk di serambi. Kutanyakan soal makhluk halus, ia hanya tersenyum dan memberi air putih. Anak muda, kadang yang mati punya pesan yang belum tersampaikan, katanya. Kalau kau merasa diganggu, mungkin kau yang harus menyampaikannya. Pulang, ku coba meyakinkan diri itu hanya halusinasi. Namun ponselku kembali berdering. Kali ini pesan dari Pak Surya. Nak, tolong kembalikan paket itu. Istriku terus meracau sejak melihatnya. Kami takut. Kubalas akan segera datang. Malam harinya, hujan turun deras. Rumah duka itu makin angker dalam gelap. Bendera kuning basah berkibar kaku. Pak Surya menyambutku dengan wajah letih. Di ruang tengah, kotak kayu masih terbungkus kain hitam. Belum dibuka. Sejak Ibu Sri pingsan, dia tak mau membuka itu. Katanya dari dalam terdengar suara Rini menangis. Aku ragu, tapi rasa penasaran mengalahkan takut. Boleh saya lihat isinya? Pak Surya mengangguk. Dengan tangan gemetar, ku sentuh kotak itu. Kain hitam terasa lembab dan dingin. Ku buka tutupnya. Di dalam, terhampar kebaya putih dan jarik batik Parangkusumo. Motifnya cantik, tapi aku mencium bau aneh. Tanah basah dan bangkai. Kulihat lebih teliti. Di sela lipatan kebaya, ada helaian rambut panjang. Bukan rambut sambung, tapi rambut asli dengan akar kulit kepala. Bulu kuduku meremang. Nak, itu rambut Rini, bisik Pak Surya. Dia potong rambut sebelum meninggal. Saat itu juga lampu ruangan padam. Hanya lilin di sudut yang menyala. Samar-samar, di ambang pintu, tampak bayangan perempuan berkebaya putih. Wajahnya pucat, matanya hitam tanpa putih, dan dari mulutnya keluar darah. Ayah, ibu, suara itu sayup. Aku ingin kalian tahu siapa yang membunuhku. Pak Surya jatuh tersungkur. Aku ingin lari, tapi kakiku seperti terpaku. Bayangan itu mendekat. Dalam sekejap, wajahnya berubah jadi Rini dengan riasan pengantin. Persis foto profil ponselku. Ia tersenyum, lalu berbisik tepat di telingaku. Bantu aku buka mata batin mereka. Aku tak mati karena tabrak lari, aku dibunuh. Malam itu kutinggalkan rumah duka dengan setengah berlari. Hujan deras mengguyur, tapi ku terjang tanpa mantel. Pikiranku kacau. Aku dibunuh. Itu kalimat Rini. Bukan tabrak lari, tapi pembunuhan. Sampai di kos, aku kurung diri di kamar. Ku coba hubungi teman polisi,
tapi tak ada yang percaya. Malah mereka bilang, sudah, urusan orang mati serahkan pada keluarga. Esoknya, dengan nekat, aku kembali ke makam Rini. Nisan baru dari marmer hitam terpasang rapi. Di atasnya, taburan bunga melati mulai layu. Aku letakkan sebotol air dan membaca doa. Tak lama, seorang lelaki parubaya datang, menabur bunga. Wajahnya muram, kulihat mirip Rini. Bapak saudaranya? Tanyaku. Iya, saya pamannya. Dari Surabaya baru sampai. Rini ini keponakan saya satu-satunya. Air matanya jatuh. Kasihan, mau menikah bulan depan. Kebaya itu pesanan terakhirnya. Bapak tahu soal kebaya itu? Iya, Rini bilang mau kasih kejutan buat ibunya. Jarik motif Parangkusumo, kebaya encim putih gading buatan butik langganan. Tapi anehnya, dia bilang kebaya itu baru akan dikirim setelah hari kematiannya. Aku terkesiap. Maksud Bapak? Dia pernah bilang, Lik, kalau suatu saat aku mati, tolong kirimkan kebaya ini ke rumah. Ibu pasti sedih, tapi ini tanda kalau aku sayang ibu. Aku pikir itu candaan. Pamannya menghela napas. Tapi 3 hari sebelum kecelakaan, dia terlihat gelisah. Bilang ada masalah dengan ibunya. Masalah apa? Tak tahu. Dia cuma bilang, ibu tahu sesuatu yang tidak seharusnya dia ketahui. Petunjuk mulai terangkai. Aku pamit dan langsung menuju rumah duka. Pak Surya sedang sendiri, Ibu Sri masih dirawat di kamar. Kuceritakan semua yang kudengar. Pak Surya termenung. Lalu ia berkata pelan, 2 hari sebelum Rini meninggal, dia dan ibunya bertengkar hebat. Saya tak tahu soal apa. Ibu Sri hanya bilang Rini berubah sejak punya pacar. Pacarnya siapa, Pak? Anak tetangga, tapi hubungan mereka tak direstui Ibu Sri. Mungkin karena beda kasta atau apa. Saat itu, dari kamar Ibu Sri terdengar suara piring pecah. Kami bergegas masuk. Ibu Sri duduk di ranjang, wajahnya pucat, menunjuk ke sudut kamar. Di sana, Rini, dia berdiri, dia bilang aku yang membunuhnya. Aku dan Pak Surya saling pandang. Di sudut kamar, hanya ada lemari tua. Namun saat ku perhatikan, lemari itu terbuka sedikit. Dari sela pintu, terlihat ujung kebaya putih dan sepasang mata mengintip. Lemari itu tiba-tiba terbuka lebar. Rini keluar, melangkah perlahan dengan kaki tak menapak lantai. Tubuhnya basah, berlumuran tanah kuburan. Kebaya putihnya kotor merah. Ia menatap tajam ke arah ibunya. Ibu, suaranya serak. Kenapa ibu tega? Ibu Sri menjerit, menyembunyikan wajah. Pak Surya mencoba melindungi, tapi Rini hanya tersenyum pilu. Ayah, jangan. Biarkan aku bicara pada ibu. Aku terdiam, menyaksikan dialog arwah dan manusia. Rini bercerita. Malam sebelum kecelakaan, ia dan ibunya bertengkar hebat soal pacarnya. Ibu Sri tak setuju, karena pemuda itu miskin. Tapi Rini ngotot. Pertengkaran memuncak, Ibu Sri mendorong Rini hingga jatuh. Kepalanya membentur sudut meja. Rini pingsan, berdarah. Saat itu Ibu Sri panik,
mengira anaknya sudah mati. Ia seret mayat ke dalam mobil, lalu membuangnya di pinggir jalan, merekayasa tabrak lari. Tapi Rini sebenarnya belum mati. Ia meninggal beberapa jam kemudian di rumah sakit, karena tak segera ditolong. Aku masih hidup saat ibu membuangku, kata Rini, air mata darah mengalir. Tapi ibu tinggalkan aku begitu saja. Aku ingin balas dendam. Tapi, saat melihat ayah sedih, ibu menyesal, aku tak tega. Pak Surya terisak, Ibu Sri mengaku dengan tangis. Maafkan ibu. Ibu takut kamu hidup susah. Ibu egois. Rini mendekat, mengusap wajah ibunya dengan tangan tembus pandang. Aku sudah kirim kebaya itu. Itu tanda sayangku. Sekarang, aku pergi. Jangan dendam lagi. Jaga ayah. Setelah itu, tubuh Rini perlahan pudar. Kebaya putih yang ia kenakan jatuh ke lantai, bersih tanpa noda. Dari luar, angin berhembus, membawa aroma melati. Lampu kamar menyala terang. Rini hilang. Pagi harinya, kubantu keluarga mengurus pemakaman ulang dengan doa. Saat membuka kotak kayu, kebaya dan jarik itu sudah rapi di dalam, tapi ada selembar kertas. Tulisan Rini, "Ibu, ini kebaya untuk pernikahanku di surga. Aku maafkan ibu." Sebelum pulang, ku cek ponsel. Aplikasi pesanan menunjukkan status paket selesai. Foto profil pelanggan, foto Rini tersenyum, kali ini dengan mata terbuka dan riasan segar. Tak lama kemudian, akun itu nonaktif dengan sendirinya. Di perjalanan pulang, aku berpapasan dengan mobil jenazah. Di dalam, sekilas kulihat wajah Rini tenang, mengenakan kebaya putih dan jarik parangkusumo. Ia tersenyum padaku, lalu lenyap. Kini, setiap kali melewati makam itu, ku sempatkan berdoa. Tak ada lagi teror. Namun ponselku masih menyimpan satu pesan terakhir dari nomor tak dikenal, masuk tepat tengah malam setelah kejadian. Terima kasih, Mas Arif. Kau sudah mengantarkan cintaku.